Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Selawati dengan NIM 2161210191 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 5C. Izinkan saya di sini untuk menjawab pertanyaan UTS Ilmu Akhlak dan Tasawuf. Yang pertama itu soalnya, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu sebagai mananya? Dengan hadis yang berbunyi, "Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Tolong jawablah soal ini dalam bentuk paragraf. Jawaban saya yaitu Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misi utama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis yang menyatakannya beliau diutus untuk itu adalah sebagai berikut. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Adalah pernyataan penting yang menegaskan betapa pentingnya akhlak yang mulia dalam Islam. Ini tidak berarti bahwa ilmu tidak penting. Sebaiknya ilmu adalah hal yang penting, memiliki posisi yang sangat tinggi dalam agama Islam. Namun melalui penyempurnaannya akhlak yang mulia, Rasulullah juga mengajarkan cara menggabungkan ilmu dengan etika yang baik. Dalam ajaran Islam, seharusnya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan bersama dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, akhlak yang mulia adalah fondasi yang memastikan bahwa ilmu digunakan dengan cara yang bermanfaat, bijaksana, dan beretika. Ini adalah pendekatan holistik yang memandang ilmu dan akhlak sebagai dua sisi dari mata uang yang sama dalam pengembangan manusia dan masyarakat yang beradab. Dengan demikian, Islam mendorong penyatuan ilmu dan akhlak untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan manusia dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu soal yang kedua itu tentang salah satu bentuk berhak terhadap Rasulullah SAW adalah berselawat kepada beliau. Apa manfaatnya selawat bagi beliau? Sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna. Tolong jawab pertanyaan ini dalam bentuk paragraf. Jawaban saya itu berselawat pada Rasulullah SAW adalah tindakan penghormatan dan cinta dari umat Islam terhadap Nabi yang dianggap sebagai teladan utama. Meskipun Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum atau yang artinya tidak berdosa dan sempurna dalam arti tidak melakukan kesalahan besar, sholawat memiliki manfaat penting. Yang pertama, bersolawat adalah cara bagi umat Islam untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada beliau. Yang kedua, sholawat adalah bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan lebih banyak keberkahan kepada Rasulullah SAW dan mendapatkan keberkahan serta pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah melalui sholawat, umat Islam mengingat kembali ajaran-ajaran dan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga memperkuat iman dan pedoman dalam hidup mereka. Jadi, meskipun Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum, sholawat adalah ekspresi cinta, doa, dan pengingat atas keutamaan dan pesan beliau dalam kehidupan umat Islam. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 3 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lainnya, termasuk ibadah makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan apapun termasuk ibadah makhluk. Namun, berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan utama agama Islam yang mencerminkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Hal ini memiliki beberapa bentuk yang meliputi. Yang pertama itu adalah takwa. Takwa adalah bentuk berakhlak terhadap Allah yang menggambarkan kesadaran, ketaatan, dan rasa takut kepadanya. Ini mencakup menjauhi dosa dan melakukan perintahnya. Yang kedua adalah syukur. Bersyukur adalah bentuk berakhlak terhadap Allah dengan mengakui nikmat-nikmatnya dan bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu yang ketiga adalah ibadah, melakukan ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya adalah bentuk berakhlak yang utama. Ibadah ini adalah pengabdian manusia kepada Allah sebagai tanda rasa dan hormat
serta ketaatan mereka terhadap Allah. Lalu yang keempat adalah tawakal. Bertawakal adalah berakhlak terhadap Allah juga mencakup tawakal, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya. Ini melibatkan melepaskan perasaan khawatir dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Lalu yang terakhir adalah hubungan yang kuat. Memelihara hubungan yang kuat dengan Allah melalui doa, zikir, dan ibadah adalah bentuk berakhlak yang penting. Hal ini mencerminkan rasa cinta, kepercayaan, dan ketaatan kita kepadanya. Meskipun Allah tidak membutuhkan ibadah manusia, berakhlak terhadapnya adalah cara untuk memenuhi tujuan hidup yang lebih besar, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah landasan moral dan spiritual dalam ajaran Islam yang membantu manusia mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Pencipta umat manusia dan umat lainnya. Itu tadi adalah sedikit penyampaian saya terhadap tentang jawaban UTS dari ilmu mata kuliah ilmu akhlak dan tasawuf. Apabila ada kesalahan dari pengucapan saya ketika saya menyampaikan jawaban-jawaban saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.